Inilah 10 pengguna genjutsu terkuat di Naruto. Dalam serial Naruto terdapat banyak jurus ninja yang sangat hebat. Salah satunya adalah genjutsu. Dengan menggunakan genjutsu, pengguna dapat membuat musuhnya jatuh ke dalam mimpi buruk sehingga musuhnya dapat mengalami shock atau tidak dapat bergerak sama sekali. Banyak pengguna genjutsu yang ada di Naruto, tetapi hanya beberapa yang memang cukup kuat dan memiliki genjutsu yang unik. Berikut adalah pengguna genjutsu terkuat yang ada di Naruto. Yang ke-10, Kurenai Yuhi. Kurenai Yuhi adalah pengguna genjutsu terbaik di Konoha, yang kemampuannya dianggap sebanding dengan Itachi Uchiha. Teknik genjutsunya seringkali fokus pada tumbuhan, seperti menggunakan pohon dan kelopak bunga untuk menjebak lawan. Meskipun tidak sepenuhnya dieksplorasi, keahliannya ini mampu memengaruhi beberapa lawan sekaligus dan bahkan ia dapat membalikan genjutsu pada orang yang menggunakannya. Berikut teknik genjutsu Kurenai. Genjutsu. Genjutsu berbasis tumbuhan. Kurenai memanfaatkan tumbuhan seperti pohon besar dan kelopak bunga untuk menciptakan ilusi dan mengikat lawan. Serangan simultan, ia mampu memengaruhi banyak lawan secara bersamaan, terbukti saat ia bertarung melawan Itachi dan Kisame. Kemampuan membalikan genjutsu. Kurenai juga memiliki kemampuan untuk melawan atau membalikan efek genjutsu yang digunakan kepadanya. Diakui sebagai pengguna genjutsu terbaik, Kurenai dianggap sebagai pengguna genjutsu terbaik, dan keahliannya bahkan dipuji oleh sesama pengguna genjutsu seperti Itachi Uchiha. Penggunaan genjutsu melawan Itachi. Saat melawan Itachi, Kurenai menggunakan genjutsu pohon untuk mengikat Itachi dan menyerangnya dengan kunai. Namun, genjutsu Kurenai tidak mempan pada Itachi karena syaringan milik Itachi dapat menembus dan bahkan membalikan genjutsu tersebut, menyebabkan Kurenai terjebak dalam genjutsunya sendiri. Yang ke-9, Taiyuya. Genjutsu utama yang digunakan Taiyuya adalah Makio no Ran, rantai suara hantu. Ini adalah genjutsu yang sangat berbahaya yang memanfaatkan suara seruling iblisnya untuk menjebak target ke dalam ilusi. Berikut adalah penjelasan rinci tentang genjutsu Taiyuya. Jenis genjutsu. Genjutsu berbasis suara, yang berarti dapat memengaruhi siapapun yang mendengarkan melodi serulingnya. Berbeda dengan genjutsu berbasis visual, teknik ini tidak memerlukan kontak mata, menjadikannya sangat efektif untuk pertarungan jarak jauh. Mekanisme. Taiyuya memainkan melodi aneh dengan serulingnya, yang menciptakan area pengaruh yang luas. Siapapun di dalam jangkauan yang mendengar suara tersebut akan terperangkap di dalam ilusi. Efek ilusi. Saat terjebak dalam ilusi, korban akan melihat diri mereka berada di sebuah lanskap tandus, tubuh mereka diikat oleh rantai, dan mengalami sensasi horor bahwa daging mereka meleleh. Penggunaan strategis. Taiyuya sering menggunakan genjutsu ini untuk melumpuhkan musuhnya, sehingga memudahkan dokinya, 3 makhluk ogre yang dia panggil, untuk menyelesaikan pertempuran. Resistensi. Meskipun efektif, genjutsu ini tidak terlalu kuat. Dalam pertarungan, pengguna syaringan seperti Sasuke dan Itachi dapat mematahkannya dengan mudah. Namun, bagi shinobi tanpa kemampuan tersebut, teknik ini sangat sulit untuk dilawan. Taiyuya menunjukkan kemampuannya ini dalam pertarungannya melawan Shikamaru Nara. Shikamaru, seorang shinobi yang sangat cerdas, mengomentari betapa berbahayanya genjutsu berbasis suara karena memungkinkan penggunanya menyerang tanpa terdeteksi. Temari akhirnya membantu Shikamaru untuk melepaskan diri ilusi Taiyuya. Perbedaan genjutsu Taiyuya dan Kurenai. Genjutsu Taiyuya adalah berbasis suara, sedangkan genjutsu Kurenai adalah berbasis visual. Kedua spesialis genjutsu ini memiliki kekuatan unik mereka. Taiyuya memiliki keunggulan jarak jauh, sementara Kurenai memiliki pengalaman dan kecerdasan yang tinggi. Yang ke-8, Jiraiya. Jiraiya adalah pengguna genjutsu, tetapi hanya dalam mode Sage melalui kolaborasi dengan Fukasaku dan Shima, 2 kata tetua dari Gunung Myoboku. Ia tidak dapat menggunakan genjutsu secara mandiri layaknya klan Uchiha. Teknik ilusinya berjenis genjutsu berbasis suara, bukan visual. Berikut penjelasan genjutsu Jiraiya.
Magen Gamarinsho, atau ilusi iblis, nyanyian katak, dilakukan oleh Fukasaku dan Shima saat berada di bahu Jiraiya dalam mode Sage. Mekanisme, genjutsu ini bekerja dengan melantunkan melodi unik yang mengendalikan pendengaran korban. Suara nyanyian ini menghentikan pergerakan lawan dan menjebak mereka dalam ilusi, membuat mereka rentan di dunia nyata. Tidak memerlukan kontak mata. Berbeda dengan genjutsu berbasis mata milik Uchiha, teknik ini tidak memerlukan kontak visual, sehingga lebih efektif melawan musuh yang waspada. Area yang luas. Karena berbasis suara, genjutsu ini dapat menyebar ke segala arah dan menjangkau target dalam jarak jauh. Tidak bisa solo. Jiraiya membutuhkan bantuan Fukasaku dan Shima untuk menggunakan teknik ini, yang berarti ia hanya dapat menggunakannya saat berada dalam mode Sage. Waktu persiapan. Fukasaku dan Shima membutuhkan beberapa saat untuk melakukan persiapan nyanyian, yang membuat mereka rentan jika musuh bergerak cepat. Resistensi Jiraiya terhadap genjutsu. Meskipun ia adalah pengguna genjutsu yang kuat melalui mode Sage, Jiraiya bukanlah sosok yang kebal terhadap genjutsu biasa. Ia bisa saja terjebak dalam genjutsu jika tidak berhati-hati. Namun, sebagai ninja yang berpengalaman, ia tahu cara untuk membatalkan efek genjutsu. Dengan menggunakan mode Sage dan bantuan Fukasaku dan Shima, ia dapat membatalkan genjutsu dengan aliran cakra alami yang konstan. Yang ketujuh, Danzo Shimura. Danzo Shimura dikenal menggunakan dua jenis genjutsu dari klan Uchiha, yang ia curi dan tanamkan ke dalam dirinya. Kemampuan ini menjadi bagian penting dalam strategi dan kekuatannya, terutama saat bertarung melawan Sasuke Uchiha dan saat pertemuan 5 Kage. Berikut adalah genjutsu yang digunakan oleh Danzo. Izanagi, ini adalah genjutsu paling utama dan terlarang yang digunakan Danzo. Izanagi memungkinkannya memanipulasi realitas dalam waktu singkat. Dengan mengaktifkannya, Danzo dapat mengubah setiap cedera fatal, bahkan kematian, yang menimpanya menjadi ilusi. Ini efektif mengubah takdir dan membuatnya tampak kebal. Konsekuensi, penggunaan Izanagi menyebabkan mata Sharingan yang digunakan menjadi buta secara permanen. Namun, karena Danzo memiliki banyak Sharingan yang tertanam di lengan kanannya, ia dapat menggunakannya berkali-kali. Contoh penggunaan. Selama pertarungannya melawan Sasuke, setiap kali Sasuke tampaknya membunuhnya, Danzo akan kembali hidup karena Izanagi. Koto Amatsukami, genjutsu ini berasal dari mata Mangekyo Sharingan milik Shisui Uchiha, yang dicuri Danzo. Koto Amatsukami adalah genjutsu dengan tingkat tertinggi yang memungkinkan penggunanya mengendalikan pikiran orang lain tanpa disadari oleh target. Genjutsu ini menciptakan ilusi yang membuat target merasa bahwa mereka mengambil keputusan secara sukarela. Contoh penggunaan. Danzo menggunakannya pada Mifune saat pertemuan 5 Kage untuk memanipulasi keputusan Mifune dan mempengaruhi jalannya pertemuan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan pasukan shinobi sekutu. Kombinasi kedua genjutsu ini menjadikan Danzo lawan yang sangat berbahaya, meskipun ia tidak memiliki hubungan darah dengan klan Uchiha. Yang keenam, Gengetsu Hozuki. Gengetsu Hozuki adalah Mizukage kedua dan salah satu pengguna genjutsu terkuat dari Kirigakure. Dia menggunakan genjutsu yang sangat membingungkan dengan memanggil kerang raksasa yang dapat memproyeksikan fatamorgana untuk menyembunyikan lokasi dirinya dan kerang yang sebenarnya. Berikut adalah rincian genjutsu Gengetsu. Kerang raksasa. Kerang ini memancarkan kabut yang bekerja sama dengan genjutsu. Fatamorgana. Meraj fatamorgana yang dihasilkan oleh Gengetsu dan kerangnya sangat realistis, sehingga banyak shinobi yang bingung meskipun Gengetsu sudah menjelaskan cara kerjanya. Fatamorgana ini menyembunyikan lokasi Gengetsu yang sebenarnya dari pandangan lawan. Pelepasan yin. Gengetsu secara khusus diidentifikasi sebagai pengguna genjutsu pelepasan yin. Genjutsu dikategorikan sebagai bagian dari pelepasan yin. Satu-satunya cara untuk mengalahkan genjutsu. Cara untuk mengakhiri genjutsu ini adalah dengan menghancurkan kerang raksasa yang asli. Pertarungan melawan divisi keempat. Selama Perang Dunia Shinobi keempat, Gengetsu yang dibangkitkan dengan Edo Tensei menggunakan genjutsunya untuk melawan divisi keempat. Dia menjelaskan tekniknya kepada lawan-lawannya, tetapi fatamorgana yang membingungkan itu membuat mereka kesulitan untuk menemukan kerang yang asli. Gaara, dengan bantuan Biju Shukaku, akhirnya mampu mengalahkan dan menyegel Gengetsu.
Yang kelima, Obito Uchiha. Meskipun lebih dikenal karena ninjutsu ruang waktu Kamui-nya, Obito Uchiha adalah ahli genjutsu yang sangat terampil berkat mata Sharingan-nya. Kekuatan ilusi matanya sangat kuat, terutama setelah ia dikendalikan oleh Madara Uchiha. Berikut adalah beberapa contoh kekuatan genjutsu Obito. Mengendalikan Kurama, Kyuubi setelah kematian Rin, Obito muncul sebagai Tobi, dan menggunakan Sharingan-nya untuk mengendalikan Kurama, siluman rubah ekor 9. Ia memaksa Kurama menyerang Konoha dalam sebuah insiden yang menyebabkan kematian Hokage keempat. Mengendalikan Yagura, Mizukage keempat Obito menggunakan genjutsu untuk mengendalikan Yagura Karatachi, seorang Jinchuriki sempurna, pengendali penuh bijunya. Selama bertahun-tahun. Fakta bahwa Yagura adalah seorang Jinchuriki sempurna membuktikan betapa kuat genjutsu Obito, karena para Jinchuriki dikenal memiliki kemampuan untuk menghilangkan genjutsu dengan bantuan biju mereka. Melawan Conan, Obito juga menggunakan genjutsu selama pertarungannya melawan Conan untuk memanipulasi informasi dan memaksanya mengungkapkan lokasi Nagato. Yang keempat, Sasuke Uchiha. Sasuke Uchiha adalah salah satu pengguna genjutsu paling mahir, bahkan sebanding dengan kakaknya, Itachi. Kemampuannya dalam ilusi terus berevolusi seiring dengan perkembangan matanya, yaitu Sharingan hingga Rinnegan. Berikut adalah kemampuan genjutsu Sasuke Uchiha. Genjutsu Sharingan. Sebagai seorang Uchiha, Sasuke secara alami mahir dalam genjutsu berbasis Sharingan. Sejak muda, ia dapat menggunakan matanya untuk membingungkan dan memanipulasi orang lain, bahkan dengan kekuatan yang jauh lebih unggul darinya. Menekan cakra Kurama. Saat bertemu Naruto dan Kakashi, Sasuke berhasil menggunakan genjutsu dengan Sharingan 3 Tomoe-nya untuk menekan cakra ekor 9 dalam diri Naruto. Menakut-nakuti lawan. Selama busur cerita, Jembatan Tenchi, ia menggunakan kekuatan matanya untuk membuat anggota tim Yamato merasa takut hanya dengan tatapan matanya. Genjutsu Mangekyo Sharingan. Setelah membangkitkan Mangekyo Sharingan, kekuatan genjutsu Sasuke semakin meningkat dan mampu memengaruhi lawan dengan lebih kuat. Membuat ilusi. Meskipun genjutsu andalannya bukan Tsukuyomi seperti Itachi, Sasuke masih mampu membuat ilusi yang kuat untuk membingungkan lawan dan bahkan mematahkan ilusi Tsukuyomi Itachi dalam pertarungan mereka. Menipu Danzo. Dalam pertarungan melawan Danzo, Sasuke menipu dan mengalahkannya dengan menciptakan ilusi bahwa Danzo berhasil membunuhnya, padahal nyatanya tidak. Genjutsu Rinnegan. Setelah menerima Rinnegan dari Rikudo Sennin, petapa 6 jalan, kemampuan genjutsu Sasuke mencapai puncaknya, bahkan melampaui kebanyakan pengguna genjutsu lainnya. Menidurkan 9 ekor. Hanya dengan satu tatapan, Sasuke dapat menidurkan ke-9 monster berekor, Biju, secara bersamaan, bahkan mengejutkan Rikudo Sennin. Membaca ingatan. Dalam novel Sasuke Retsuden, ia menggunakan Sharingan-nya untuk membaca seluruh ingatan orang hanya dalam beberapa detik. Membingungkan Naruto. Dalam serial Boruto, Sasuke menggunakan genjutsu yang begitu kuat pada Naruto sehingga Naruto tidak dapat mengingat kembali ingatan tertentu, bahkan setelah diberitahu tentang kejadiannya. Memanipulasi Sakura. Saat bertarung dengan Naruto di lembah akhir, Sasuke menempatkan Sakura di bawah genjutsu untuk menghentikannya ikut campur dalam pertarungan mereka. Yang ketiga, Itachi Uchiha. Genjutsu Itachi Uchiha adalah salah satu yang paling kuat dan menakutkan dalam seri Naruto. Kemampuannya berasal dari Mangekyo Sharingan yang dia miliki, memungkinkan dia untuk mengontrol persepsi realitas lawannya dengan presisi luar biasa. Berikut adalah genjutsu paling terkenal yang digunakan oleh Itachi. Mangekyo Sharingan. Tsukuyomi. Genjutsu terkuat. Ini dianggap sebagai salah satu genjutsu terkuat yang pernah ada. Efek waktu, Itachi menjebak target dalam ilusi waktu yang terdistorsi. Hanya dalam hitungan detik di dunia nyata, korbannya bisa mengalami penyiksaan berhari-hari. Contoh yang paling terkenal adalah saat Itachi menyiksa Kakashi Hatake selama 72 jam hanya dalam 1 detik di dunia nyata. Dengan menyalipnya berulang kali. Kekuatan mata, genjutsu ini hanya bisa dipecahkan oleh Sharingan yang memiliki kekuatan setara.
seperti yang ditunjukkan oleh Sasuke atau Obito. Izanami, genjutsu yang mengubah takdir, tidak seperti genjutsu lain, Izanami tidak menciptakan ilusi tetapi menjebak target dalam putaran waktu yang berulang. Cara kerja, pengguna Izanami akan mengunci takdir target. Target akan terjebak dalam lingkaran peristiwa yang terus berulang tanpa henti, kecuali mereka menerima takdir mereka sendiri dan mengubah jalan pikiran mereka. Harga yang harus dibayar. Teknik ini sangat mahal karena pengguna akan kehilangan penglihatan pada salah satu mata syaringan mereka secara permanen setelah digunakan. Itachi menggunakannya sebagai taktik terakhir untuk mengalahkan Kabuto dan menghentikan Edo Tensei. Genjutsu berbasis syaringan normal, Itachi juga ahli dalam menggunakan genjutsu dasar yang berasal dari syaringan. Dia dapat membuat ilusi sederhana hanya dengan kontak mata. Tujuan, dia sering menggunakan genjutsu ini untuk mengumpulkan informasi, menjebak lawan secara instan, atau melumpuhkan mereka untuk sementara. Kontrol dan manipulasi. Selain genjutsu yang kuat, Itachi memiliki kemampuan luar biasa untuk mengendalikan genjutsu. Dia dapat melepaskan genjutsu dari orang lain atau memanipulasi cakra lawannya. Ilusi gagak. Itachi juga dikenal karena menggunakan kawanan gagak sebagai medium untuk genjutsu, menciptakan ilusi yang membuat lawan bingung dan tidak berdaya. Yang kedua, Shisui Uchiha. Genjutsu terkuat dari Shisui Uchiha adalah Koto Amatsukami, sebuah dojutsu unik yang hanya bisa digunakan melalui sepasang Mangekyo Sharingan miliknya. Jurus ini dianggap sebagai salah satu genjutsu paling kuat dalam seri Naruto. Fitur utama dari Koto Amatsukami adalah kemampuannya untuk mengendalikan pikiran seseorang tanpa disadari oleh target. Korban akan berpikir bahwa keputusan yang mereka ambil berasal dari kehendak bebas mereka sendiri, padahal sebenarnya pikiran mereka telah dimanipulasi oleh Shisui. Berikut adalah kekuatan dari Koto Amatsukami. Pengendalian pikiran mutlak, genjutsu ini dapat mengubah pola pikir target secara permanen sesuai keinginan penggunanya. Tidak terdeteksi, efek genjutsu ini begitu halus sehingga target tidak menyadari bahwa mereka sedang dimanipulasi. Bahkan Itachi Uchiha, pengguna genjutsu yang sangat terampil, mengakui kekuatan genjutsu Shisui ini. Efek permanen. Selama penggunanya menginginkan, efek genjutsu ini dapat berlangsung selamanya. Kelemahan dan keterbatasan. Secara alami, genjutsu ini memiliki periode pengisian ulang yang sangat lama. Jika digunakan oleh non-Uchiha, misalnya Danzo, jutsu ini hanya bisa diaktifkan setiap 10 tahun. Sel Hashirama. Seperti yang dilakukan Danzo, waktu pengisian ulang dapat dipersingkat secara signifikan dengan menanamkan sel Hashirama. Namun, bahkan dengan sel ini, Danzo tidak bisa menggunakannya berkali-kali dalam sehari. Sayangnya, genjutsu ini tidak lagi bisa digunakan di alur cerita utama karena nasib kedua mata Shisui. Mata kanannya direbut oleh Danzo dan kemudian dihancurkan bersamaan dengan kematiannya. Mata kirinya diberikan kepada Itachi Uchiha dan kemudian dibakar olehnya setelah digunakan untuk melepaskan Itachi dari kendali Edo Tensei Kabuto. Yang pertama, Madara Uchiha. Genjutsu terkuat dan paling terkenal dari Madara Uchiha adalah Mugen Tsukuyomi, Tsukuyomi tak terbatas. Teknik ilusi ini, yang diaktifkan dengan mata syaringan Rinnegan, mampu memerangkap seluruh populasi dunia ke dalam mimpi tanpa akhir. Berikut rincian mengenai Genjutsu Madara. Mugen Tsukuyomi. Mugen Tsukuyomi, Madara memproyeksikan Rinne Sharingannya ke bulan untuk menyebarkan genjutsu ke seluruh dunia, memerangkap setiap makhluk hidup ke dalam ilusi. Tujuan, bagian dari rencana mata bulan untuk menciptakan kedamaian sejati, meskipun kenyataannya hal ini akan menguntungkan Kaguya Otsutsuki dan mengubah orang menjadi Zetsu putih. Efek, target yang terperangkap akan hidup dalam dunia fantasi di mana semua keinginan mereka terpenuhi. Pada saat yang sama, tubuh mereka akan terikat pada pohon dewa dan cakra mereka akan dihisap. Genjutsu berbasis syaringan. Selain Mugen Tsukuyomi, sebagai anggota klan Uchiha, Madara adalah pengguna genjutsu yang sangat terampil melalui syaringannya. Genjutsu sederhana. Dia mampu menggunakan genjutsu dasar untuk mengendalikan individu dan mengumpulkan informasi dari mereka. Efektivitas, genjutsu normalnya cukup untuk menjebak lawan yang lebih lemah. Bahkan ninja yang sangat terampil seperti Sakura Haruno pun pernah terperangkap dalam genjutsu miliknya. Batas kekuatan. Meskipun kuat, genjutsu dasarnya tidak sekuat genjutsu khusus yang digunakan oleh Itachi Uchiha, seperti Tsukuyomi. Karena fokus Madara lebih pada kekuatan serangan fisik.
Nah, itulah 10 pengguna genjutsu terkuat di Naruto. Bagaimana menurutmu? Silahkan beri pendapatmu di kolom komentar.